Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Berjumpa kembali bersama saya, Pendeta Evelyn Herlinta Namal, dalam acara Tabura Injil Klasik Siapan Selatan. Bapak Ibu Saudara-saudari, di saat ini kita akan belajar kembali dari firman Tuhan. Pembacaan Alkitab tersedia bagi kita sekalian dalam kitab Injil Yohanes pasal 16, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan kebenaran firman di saat ini, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih untuk setiap penyertaan, perlindungan, kasih dan rahmat-Mu. Kami boleh ada lagi sampai di hari ini. Semua itu karena penyertaan-Mu bagi kami. Dalam segala aktivitas kami, dalam tugas tanggung jawab bahkan pelayanan yang Tuhan percayakan, kami tetap ada bekerja. Dan penyertaan-Mu tetap menjadi warna kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, di saat ini kami akan belajar daripada firman-Mu. Sebagai manusia kami punya kelemahan dan keterbatasan. Sempurnakanlah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu menyertai kami Tuhan, dalam memahami akan firman Tuhan dan melakukan seperti yang Yesus mau. Sucikan dan kuduskan kami dengan darah Tuhan yang mulia. Hancurkan segala kuasa kegelapan, kuasa tanah, kuasa-kuasa yang melayang di udara. Roh-roh dunia ini akan mengganggu seluruh aktivitas kami. Bahkan saat kami ada untuk mendengarkan dan merenungkan firman. Taklukkan semuanya di dalam kuasa darah Yesus. Bersabdalah sebab kami telah siap. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Yohanes pasal 16. Pada ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Di bawah judul Pekerjaan Penghibur. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak Ibu Saudara-saudari, pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari pembacaan firman Tuhan, Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15 menjadi tema bagi kita sekalian, menjalani hidup bersama Roh Kudus. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, kita telah memperingati peristiwa pencurahan Roh Kudus. Mengingatkan kita semua yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat, bahwa penyertaan Tuhan tetap menjadi bagian kita. Janji Yesus untuk memberikan penolong dan penghibur bagi murid-muridnya ketika dia terangkat ke surga telah terjadi dan terbukti bagi kita sekalian. Yesus memberikan Roh Kudus kepada murid-murid, tetapi juga kita semua yang menjalani tugas dan tanggung jawab melakukan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan. Dia tidak membiarkan kita sendiri. Yesus tahu bahwa dalam melakukan pekerjaannya tidak bisa dilakukan hanya dengan kekuatan manusia saja. Oleh sebab itu, dia menyempurnakan dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu seperti yang Yesus mau dan bukan dunia mau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan. Dalam Yohanes 16 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Secara sederhana, firman ini mau bilang untuk kita sekalian, saat Roh Kudus menguasai kehidupan kita, maka Roh Kudus tidak akan membiarkan kita sendiri. Saat kita tidak memiliki Roh Kudus, pengertian tidak akan ada pada kita. Oleh karena itu, dalam memahami kehidupan berdasarkan iman kepada Kristus tanpa kuasa Roh Kudus, kita tidak akan mampu menjalaninya dengan baik. Namun saat Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, maka
Ia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus akan menyatakan kebenaran tentang Allah dan kita akan dibimbingnya untuk mengenal seluruh kebenaran. Ia akan berbicara dari dirinya sendiri tetapi mengatakan apa yang sudah didengarnya dan akan memberitahukan kita apa yang akan terjadi di kemudian hari. Roh Kudus akan memuliakan dan mengagungkan Kristus sebab apa yang disampaikan kepada kita diterima dari Kristus. Karena semua yang ada pada Bapa adalah kepunyaan Kristus. Itu sebabnya Yesus berkata bahwa apa yang disampaikan oleh Roh kepada kita diterima dari Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudara, dengan demikian hal ini mau bilang untuk kita semua bahwa ketika Roh Kudus ada di dalam kita, maka kita akan mengenal kebenaran dan hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Sebab orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus akan semakin dimampukan untuk mengerti kebenaran dan hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Itulah sebabnya Roh Kudus akan menghadirkan pengertian dan kemampuan dalam menjalani kehidupan ini. Yesus tahu bahwa manusia pada kekuatannya sangat lemah dan terbatas. Oleh sebab itu dalam menjalani kehidupan dan melakukan tugas dan pekerjaannya, Dia menyempurnakan kita dengan kuasa Roh Kudus. Yesus tidak membutuhkan kesempurnaan dari manusia. Yesus membutuhkan ketaatan, kesetiaan, dengar-dengaran. Oleh sebab itu, ketika Roh-Nya ada di dalam kita, kita akan memahami benar bagaimana hidup di dalam kebenaran dan apa itu kebenaran dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu ketika kita mengatakan bahwa kita adalah orang Kristen, tetapi kita tidak menunjukkan kebenaran itu di dalam kehidupan, kita tidak mampu melakukan kebenaran itu dalam kehidupan, kita perlu bertanya, sudah adakah Roh Kudus di dalam kita ataukah belum? Yesus mengingatkan kita sekalian bahwa dalam segala perkara Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Maka ketika kita membuka hidup kita, kita membuka seluruh keberadaan kita, kita bilang segala situasi dan kondisi kita kepada Allah. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Tetapi Dia akan selalu menuntun, menyertai, melindungi, memberkati kita dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Supaya ketika kita mengalami berbagai macam tantangan, masalah yang adalah duka daripada dunia ini, Roh Kudus akan selalu menjadi penghiburan bagi kita sekalian. Oleh sebab itu ketika kita bilang kita telah memiliki Roh Kudus, buktikanlah itu dalam segala kebenaran kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kita. Sebab ketika Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, dalam seluruh kehidupan kita, kita akan mampu memuliakan Tuhan di mana saja kita berada, dalam situasi apapun kita ada. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, kita tidak perlu membeli Roh Kudus, kita cukup membuka hati dan seluruh kehidupan kita. Bawa seluruh hidup kita kepada Tuhan, agar di dalam segala keterbatasan, di dalam segala kekurangan kita sebagai manusia, kita mampu menjadi yang terbaik demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam segala perkara Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu, nyatakanlah kebenaran itu dalam setiap kehidupan kita. Muliakanlah Tuhan dengan kekuatan kita, segenap jiwa, raga, dan kekuatan kita. Maka Tuhan akan selalu menyertai, melindungi, dan memberkati kita. Ingat firman-Nya kembali mengingatkan kita ketika hidup kita tidak dikuasai oleh Roh Kudus, kita tidak akan pernah tahu apa itu kebenaran dan bagaimana melakukannya dalam kehidupan. Tetapi ketika Roh Kudus menyertai kita, Roh-Nya akan memberikan pengertian, kemampuan, dan kekuatan melakukan segala kehidupan di dalam kebenaran dan selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan, bukalah seluruh keberadaan kita. Mintalah kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sebab di dalam segala perkara Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk semua penyertaan-Mu bagi kami. Kami mengaku Bapa dalam menjalani kehidupan kami berdasarkan iman percaya kami kepada Yesus. Terkadang kami keluar dari apa yang Tuhan mau. Kami tidak sanggup melakukan apa yang Tuhan bilang dalam hidup ini. Tetapi kami kembali diingatkan bahwa ketika Roh-Mu ada di dalam kami, Roh-Mu menuntun, menyertai, melindungi, memberkati kami untuk hidup di dalam kebenaran,
mengenal akan kebenaran dan mewujudkan itu dalam kehidupan kami. Ketika Roh Kudus-Mu ada, hidup kami tetap ada untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan, berkati dan lindungi kami. Semua anak-anak Tuhan yang bersandar dan berserah kepada Tuhan. Seluruh pemirsa Tabura Injil yang selalu setia mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu terus menjadi bagian kami. Semua kru yang ada, seluruh pekerjaan dalam Klasisia Selatan, Sinode GKI di Tanah Papua, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, seluruh pekerjaan Injil Indonesia, dan juga dunia ini, bahkan seluruh kehidupan negara ini dan dunia. Kami taruh semuanya ke dalam tangan Tuhan dalam situasi kehidupan yang penuh dengan masalah, tantangan, dan rintangan. Hadirlah di dalam kehidupan kami Roh yang suci, agar kebenaran itu tetap menjadi bagian kami, dan kami mampu hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan, sempurnakan kami dalam kekuatan kuasa. Dengarkanlah seruan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan di saat ini boleh mengingatkan kita sekalian. Hidup tanpa Roh Kudus, maka kita tidak akan mampu memahami kebenaran dan melakukan kebenaran dalam hidup itu. Serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Buka setiap kehidupan kita dan mintalah kuasa Roh Kudus membaharui setiap kehidupan. Agar di mana saja kita berada, nama Tuhan Allah dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan semua yang terbaik.